hiding so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Eva Datusarika, NIM 242070032, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia kelas A, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah membaca. Dosen pengampu Dr. Ahmad Faizi, Magister Ilmu Linguistik. Saya akan menjelaskan materi mengenai membaca untuk kepentingan studi. Simak video berikutnya ya. Membaca untuk kepentingan studi. Poin pertama, menjelaskan hakikat dan tujuan membaca untuk kepentingan studi. Membaca merupakan salah satu dari 4 kemampuan berbahasa yang termasuk komponen dari komunikasi tulisan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca merupakan suatu aktivitas yang melibatkan penglihatan, ingatan, kecerdasan, dan keterampilan untuk memperoleh informasi atau pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca melalui media tulis. Membaca untuk kepentingan studi merupakan membaca untuk menemukan sebuah informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu masalah studi untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang yang ditekuninya. Membaca untuk kepentingan studi bukan sekedar menemukan sebuah informasi tertentu dari bahan bacaan, melainkan lebih dari itu. Membaca untuk kepentingan studi sama dengan membaca intensif karena membaca intensif membutuhkan pemahaman, begitu pula dengan membaca untuk kepentingan studi. Dari sisi proses kognitif, membaca adalah aktivitas mental yang kompleks, melibatkan pemahaman, analisis, dan penilaian informasi. Dari sisi interaksi dengan teks, membaca bukan hanya sekedar memahami kata-kata, tetapi juga menginterpretasikan makna, mengaitkan informasi dan pengalaman pribadi, dan menarik kesimpulan. Dari segi aktivitas berkelanjutan, membaca untuk studi adalah kegiatan yang berkelanjutan. Siswa perlu melakukannya secara teratur untuk mempertahankan dan memperluas pengetahuan. B. Tujuan 1. Memperoleh pengetahuan. Dengan membaca, memudahkan kita memahami konsep dan informasi yang relevan dengan studi yang diambil. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Membaca berbagai perspektif membantu siswa belajar menganalisis argumen dan menilai kevalitan informasi. 3. Persiapan ujian. Membantu siswa mengingat informasi yang diperlukan untuk ujian dan evaluasi serta meningkatkan pemahaman materi. 4. Pengembangan keterampilan menulis. Dengan membaca berbagai jenis teks, siswa bisa belajar cara menyusun argumen dan meningkatkan gaya penulisan. Kelima, mendalami topik tertentu. Memperdalam pemahaman tentang topik yang mereka minati atau yang kurang dibahas dalam kelas. 6. Menghubungkan konsep. Membaca dari berbagai disiplin ilmu membantu siswa menghubungkan pengetahuan yang berbeda, mengembangkan pemahaman yang lebih holistik. Poin kedua, pendekatan terhadap jenis bahan bacaan untuk kepentingan studi. 1. Buku teks. Sumber utama yang memuat teori dasar dan konsep penting. Gunakan teknik skimming untuk mendapatkan gambaran umum, bisa juga dengan teknik scanning untuk menemukan informasi spesifik. Kedua, jurnal ilmiah. Memuat penelitian terbaru yang relevan dengan topik studi. Membaca secara kritis dengan mengevaluasi argumen, metodologi, dan kesimpulan. 3. Artikel populer atau opini. Memberikan wawasan tambahan dari sudut pandang non-akademis. Evaluasi argumen berdasarkan konteks dan sumber yang digunakan. 4. Makalah atau laporan penelitian. Menyajikan hasil penelitian dan temuan baru. Analisis isi secara mendalam, termasuk data dan relevansinya dengan topik studi. Kelima, ensiklopedia atau kamus.
memberikan definisi dan informasi dasar yang cepat. Digunakan untuk mencari istilah atau topik spesifik secara langsung. Pendekatan yang digunakan bisa menggunakan pendekatan teoritis yang mengutamakan pemahaman teori dan konsep. Yang kedua, dengan pendekatan praktis, memahami bagaimana teori digunakan dalam praktik. Yang ketiga, pendekatan kritis, ditekankan pada evaluasi analisis informasi. 4. Pendekatan interdisipliner, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. 5. Pendekatan digital, memanfaatkan teknologi untuk mengakses sumber informasi. Keenam, pendekatan kolab, kerjasama dan diskusi antar mahasiswa. Poin ketiga, menerapkan cara membaca untuk kepentingan studi. 1. Membaca ekstensif. Ada skimming dan juga ada scanning. Skimming membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum dari teks, sedangkan scanning untuk mencari informasi spesifik dalam teks seperti tanggal, nama, atau konsep. 2. Membaca intensif. Membaca dengan cermat dan detail untuk benar-benar memahami teks. Ketiga, mencatat dan menyusun ringkasan. Saat membaca, buat catatan mengenai poin-poin penting dan buat ringkasan. Keempat, membaca aktif. Libatkan diri secara aktif dengan teks. Tandai atau beri highlight pada bagian penting. Buat catatan pinggir, lalu diskusikan bacaan dengan orang lain. 5. Membuat pertanyaan. Sebelum mulai membaca, buatlah pertanyaan terkait topik yang akan dibaca. 6. SQ3R, Survey, Question, Read, Reset, and Review. Survei meninjau isi bahan bacaan secara langsung. Question, mengajukan pertanyaan tentang materi. Read, membaca untuk menjawab pertanyaan. Reset, mengulang informasi dengan kata-kata sendiri. Review, meninjau kembali untuk memastikan pemahaman. Selain itu juga ada cara lain seperti pertama, memahami tujuan membaca. Apakah ingin memahami konsep utama, mencari informasi tertentu, atau menganalisis argumen penulis dengan tujuan yang jelas, maka kita akan lebih fokus terhadap bagian-bagian penting. Terus yang kedua, bisa juga dengan mempersiapkan diri sebelum membaca. Cari tempat yang tenang, jauh dari gangguan, dan pastikan semua alat yang dibutuhkan sudah tersedia, seperti alat tulis, buku, dan lain sebagainya. Terus, dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman, menghubungkan materi yang dibaca dengan materi yang sudah dipelajari. Sebelum mengakhiri, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan terkait apa yang sudah saya jelaskan tadi. Membaca untuk kepentingan studi berbeda dengan membaca yang hanya untuk hiburan. Membaca untuk studi lebih menekankan pada konsentrasi, fokus, dan teknik membaca yang efektif. Membaca termasuk investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat. Membiasakan diri membaca dengan teratur dan efektif dapat meningkatkan prestasi belajar, mencapai tujuan akademik, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Demikian penjelasan singkat saya, semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Faizi, Magister Ilmu Linguistik, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, dan semuanya yang telah memberikan perhatian terkait apa yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tamatlah sudah video saya. Terima kasih dan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.